Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Novinta Sari Purba dengan NIM 0121211042. Saya dari kelas B21 Alhi Jenjang Keperawatan Universitas Binawan. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara tabel distribusi frekuensi kumulatif beserta histogram dan ogive-nya. Nah, yang pertama saya susun datanya dulu dari tinggi badan terendah 55 hingga sampai di data tertingginya itu tinggi badan mahasiswa itu tingginya itu 74. Supaya saya mempermudah data yang di angka mentah ini ada berapa. Misalnya nih 55 ini di data tinggi mahasiswanya tidak ada di angka 55. Nah, untuk di angka 56-nya itu dia data tinggi mahasiswanya ada 1, 57-nya tidak ada, 58-nya tidak ada, 59-nya ada 2. Nah, 59-nya itu ada 2, ini 1 dan yang keduanya ini. Nah, untuk mempermudah kita mengetahui jumlah data tinggi badan mahasiswa itu, kita bisa mempergunakan dengan rumus yaitu sama dengan konta buka kurung, habis itu kita blok data mentah ini, habis itu kita enter. Nah, dia dapatnya data tinggi badan mahasiswa itu yaitu 45. Ya. Nah, untuk data tinggi mahasiswanya itu kita bisa menggunakan juga sama dengan max buka kurung, habis itu kita blok, habis itu kita enter. Nah, ini 74 sama dengan halnya min juga seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat dari data tingginya ini 74, data tertingginya 74, data terendahnya itu 56. Nah, range-nya itu bisa kita pergunakan dengan rumus 74 dengan 74 dikurang data terendahnya itu yaitu 56, kita langsung klik enter, yaitu dapatnya 18. Nah, sama ya. Kalau menggunakan kalkulator juga bisa, 74 dikurang 56 yaitu dapat hasilnya 18. Nah, ini jumlah kelasnya itu yang diminta yaitu ada 5. Nah, untuk mengetahui panjang kelasnya itu kita bisa mempergunakan sama dengan 18 dibagi jumlah kelasnya itu. Nah, kita langsung klik enter, yaitu 36. Nah, ini sama ya, 36. Bisa juga kita 18 pakai kalkulator dibagi 5, yaitu dapatnya 3,6. Pembulatannya itu kita bisa pergunakan dengan nilai atau angka 4. Nah, dari pembulatannya 4 tadi itu kita bisa dari 55 jaraknya ke 59, dari 59 jaraknya 63, dari 63 jaraknya 67, dan 67 jaraknya 71. Nah, itu bisa kita jaraknya dari panjang kelasnya 4. Nah, di sini frekuensinya itu kita bisa lihat dari 55 ke 58 itu adanya 1 frekuensinya atau jumlah data tinggi badan mahasiswa itu ada 1. Nah, dari 9 ke 62 itu dia ada 6. 63 itu dia ada 20, dari 63 sampai 66. Nah, bisa kita kalkulatorin 22 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5. Itu kita totalin atau pakai kalkulator kita gunakan
dengan total 20. Dari angka 67 sampai 70. 67 ini sampai 70. 67 sampai 70 dia dapat dengan total 15. Nah, dari 71 sampai 74 itu 71 ini kan 1. Nah, di angka 74-nya ada dapat 2. Jadi kita totalin ada 3. Jadi data seluruh tinggi badan mahasiswa itu yaitu ada 45. Nah, untuk cara pembuatan Instagramnya, yang pertama kita blok dulu dari frekuensi sampai di angka ketiga. Lalu kita klik insert, habis itu kita klik kolomnya. Nah, di sini kita bisa pilih di sini, habis itu kita setting deh. Nah, di sini 1. Nah, habis itu untuk di soal yang nomor, nah di sini kalau yang A-nya itu kan dia minta kelasnya ada 5. Nah, untuk yang di B itu dia minta kelasnya 6. Nah, kita melihat dari kelas 6 ini dari 56, 58 itu dia 56 sampai 58 itu ada 1. Nah, 59 sampai 61 itu ada 4. 59 sampai 61 itu ada 4 dan seterusnya. Nah, untuk jumlah datanya 45, maksimal data tinggi mahasiswanya ada 74, data minimumnya atau data terendahnya itu ada 56. Untuk range-nya itu atau rata nilainya itu 18. Nah, untuk jumlah kelasnya dia minta 6. Nah, untuk melihat panjang kelasnya itu kita bisa mempergunakan dengan rumus sama dengan panjang dibagi jumlah kelas, dapatnya itu enter, dapatnya 3. Nah, untuk menggunakan Instagramnya sama juga dengan kita mengkliknya, kita blok dulu. Kita blok dulu dari frekuensi dengan nilai tengahnya itu kita klik insert, habis itu kita buka kolom, kita bisa pilih mau yang mana aja. Nah, ya, terus itu untuk yang soal nomor C itu sama juga distribusi OGIF-nya kita bisa menggunakan pakai insert juga. Terus itu kita pilih deadline-nya mau yang seperti ini atau yang seperti ini nih, yang 2 line nih. Jadi kita bisa ngelihatnya. Ya, itu untuk mempergunakan OGIF. Cara mengetahui frekuensi kumulatifnya itu kita bisa menggunakan dengan rumus sama dengan frekuensi dibagi jumlah data mahasiswanya itu kita klik enter. Nah, ini dapatnya 0,022, bisa dikali 100 jadi dapatnya 2,2. Nah, untuk baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif, histogram, dan OGIF. Terima kasih Pak atas waktu yang disempatkan untuk melihat video saya. Assalamualaikum, selamat malam, terima kasih Pak.